lagi dengan saya Nikomang Dewi Novitasari dari Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua melihat lebih dekat sebuah peristiwa yang mencerminkan tantangan besar bagi bangsa kita, yakni kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah rumah besar bagi keberagaman. Berbagai suku, budaya, dan agama hidup berdampingan dalam satu identitas bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengingat bahwa perbedaan seharusnya mempersatukan, bukan memisahkan. Namun kenyataannya, hingga tahun 2025, masih terjadi berbagai peristiwa intoleransi yang menunjukkan bahwa harmoni sosial belum sepenuhnya terwujud. Tahun 2025 menjadi saksi sejumlah kasus intoleransi kembali terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebuah rumah doa umat Kristen ditutup secara paksa. Bahkan rohaniwan beserta keluarganya harus meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya karena tekanan sosial. Kasus serupa juga terjadi di daerah lain. Contohnya di Samarinda, pembangunan gereja Toraja ditolak oleh sebagian warga, meskipun telah memiliki rekomendasi resmi dari pihak berwenang. Di Sukabumi, kegiatan retreat pelajar Kristen dibubarkan secara paksa. Kegiatan yang seharusnya bersifat edukatif dan spiritual justru berujung pada ketakutan dan trauma. Sementara itu, di Padang, sebuah rumah doa dirusak oleh sekelompok massa. Akibatnya, beberapa anak mengalami luka, baik secara fisik maupun psikologis. Jika ditelaah lebih dalam, intoleransi tidak muncul secara tiba-tiba. Perbedaan agama seringkali hanya menjadi pemicu di permukaan. Akar permasalahannya jauh lebih kompleks, mulai dari kurangnya pemahaman tentang keberagaman, minimnya ruang dialog antar warga, hingga penyebaran informasi yang keliru dan provokatif. Selain itu, sikap eksklusif dan rendahnya empati sosial membuat sebagian masyarakat sulit menerima perbedaan. Ketika rasa saling menghargai melemah, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kekayaan budaya, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok. Dalam konteks Trihita Karana, kondisi ini menunjukkan melemahnya nilai pawongan, yaitu hubungan harmonis antar sesama manusia. Ketika manusia gagal memahami dan menghargai sesamanya, keseimbangan hidup pun terganggu. Harmoni sosial tidak bisa terwujud tanpa empati, dialog, dan rasa kemanusiaan. Lebih jauh lagi, ketidakharmonisan juga tampak pada aspek parayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika agama dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan atau diskriminasi, maka nilai spiritualnya akan kehilangan makna. Padahal setiap ajaran agama pada hakikatnya menanamkan nilai kasih, kedamaian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Upaya pencegahan intoleransi membutuhkan peran bersama dalam tindakan nyata, bukan sekedar imbauan. Dialog antar umat beragama perlu dilakukan secara rutin di tingkat lokal agar prasangka dapat diminimalkan. Pendidikan toleransi juga harus diterapkan melalui kegiatan kolaboratif lintas agama, bukan hanya teori, sehingga sikap saling menghargai tumbuh secara nyata sejak dini. Selain itu, pemerintah wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku intoleransi. Di samping itu, masyarakat juga perlu berani melawan narasi kebencian, terutama di ruang digital, dengan menyebarkan pesan damai dan menghentikan hoaks. Trihita Karana mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir dari keseimbangan. Ketika manusia mampu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya, maka kedamaian bukan sekedar konsep, tetapi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada iman yang tumbuh dari kebencian. Tidak ada kedamaian tanpa saling menghormati.
Keberagaman bukanlah ancaman, justru sebagai kesempatan untuk belajar, memahami, dan tumbuh bersama. Karena Indonesia yang damai bukanlah Indonesia tanpa perbedaan, melainkan Indonesia yang mampu merawat perbedaan dengan bijaksana. Mari rawat perbedaan dengan saling menghargai demi Indonesia yang lebih damai.